Alhamdulillah. Kebersamaannya sekarang ini teman-teman semua saling bergandengan tangan. Ini energinya besar sekali saat berjamaah terapi seperti ini. Dan kelihatannya sangat sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Saya juga merasakan sekali berbesmili mengalir air mata ya Bunda Suci ya, Masya Allah. Ya, memang untuk orang-orang yang masih mengalami detoksifikasi yang cukup tidak ringan ya, terapi seperti ini memang seperti mengikis gitu ya, lapisan-lapisan yang mungkin bagikan berkarat di sana, kemudian mencair, mengalir, membentuknya apa? Adalah aliran dari air mata. Sampai anak lihat dipeluk. Ya Bunda, Masya Allah, ini kisah yang menyenangkan ya. Oh ya ya ya, Bunda Arita ya, kepala berat jadi ringan dan hilang ya, pusingnya hilang. Pusingnya hilang ya Bunda ya. Ya Masya Allah, Alhamdulillah ya. Bunda Arita, Masya Allah, sendawa terus ya, tidak apa-apa Bunda. Sendawa itu berarti mengeluarkan ya, mengeluarkan ada kayak asap hitam tapi bentuknya adalah ini kayak angin ya yang keluar gitu kan ya. Bersyukur aja gitu, bersyukur aja bahwa itu keluar detok ya, daripada ada di dalam itu bisa jadi penyakit Bunda, biang penyakit. Tapi kalau bisa keluar itu justru fresh gitu. Nanti teman-teman apabila rutin seperti ini, jadi tubuh itu berasanya enggak menua gitu, kayak muda terus. Kayak memuda, semakin bertambah usia tapi semakin memuda. Alhamdulillah, terapi yang kemarin mau muntah ketika sendawa ya. Tentunya semakin ini ya Bunda ya, Bunda Arita ya, semakin indah ya, semakin ringan nanti gitu ya, semakin ringan dan semakin membaik gitu ya. Alhamdulillah ya. Mungkin ada yang mau testimoni atau ada yang mau bertanya, silakan untuk bisa buka kamera gitu ya. Oke Bunda Arita, mungkin ada yang mau disampaikan atau Bapak Ibu yang lain. Kalau misalnya tidak ada berarti untuk cukup sekian gitu ya. Tinggal closing statement aja. Gitu ya. Closingnya saya ingin menjelaskan di sini tentang ada daily rutin yang kita jalankan tiap pagi. Ada yang mau bertanya silakan. Ini sesi yang sangat bagus apabila teman-teman melakukan tanya jawab dari hal-hal yang belum jelas. Tapi kalau sudah jelas semua, alhamdulillah. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, pada waktu ada daily rutin, ini ya, daily rutin, rilis RFF harian, ini teman-teman untuk kerjakan, gitu ya. Ini kan dikerjakannya apabila teman-teman tahajud, bisa tahajud berarti di saat tahajud. Kalau misalnya tidak cukup waktunya, dikerjakan ada di setelah sholat subuh. Misalnya sholat subuhnya tergesa-gesa, letakkan di setelah duha. Oh, di luar topik, boleh Bunda Lia, boleh. Silakan Bunda Lia, bisa buka kamera. Boleh Bunda, silakan. Berkaitan jurus magnet rezeki, berkaitan ada persoalan, itu boleh sekali. Silakan Bunda Lia, bisa dimunculkan kameranya dan wajah cantiknya, silakan. Silakan Bunda Lia. Ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, ini Bunda Lia ya. Iya. Masya Allah ya. Alhamdulillah, selamat datang Bunda Lia. Sudah 2 kali ya Bunda ya? Iya. Iya, alhamdulillah dari YouTube ya. Alhamdulillah, silakan Bunda Lia. Kan saya ngikutin Bunda Susan dari itu apa? Podcastnya Dokter Demul tuh. Iya, betul. Ya, kan di situ kan Bunda Susan kan mention gitu. Waktu itu Bunda Susan tuh susah ya, maksudnya Ya. Belajar ilmu rezekinya tuh lama gitu. Lama, betul. Iya, betul. Ya. Kemudian caranya tuh ngedoain Ustadz Nasrullah Betul. biar nyampe gitu Iya, ilmunya. iya, biar nyampe. Tahu nggak sih gitu format ngedoainnya tuh gimana? Iya. Iya, oke. Formatnya tuh Bunda Iya, gitu kan. betul. Biar nyambung juga ilmunya gitu ke saya. Iya, betul. Ya, waktu itu saya memang belajar magnet rezeki itu untuk fun-fun aja Bun, gitu. Karena kan daripada saya maaf ya ke kafe kayak gitu kan Bunda. Aku sadar diri kalau ke kafe itu enggak baik ini gitu kan. Karena kan posisinya waktu itu kan saya kan alhamdulillah berlebih ya dari finansial itu. Nah,
kemudian saya sadar nih kalau saya larinya ke tempat yang tidak baik nih, Masya Allah malah jadi bubur gitu kan. Nah ketemulah Ustadz Mas kan di Semarang gitu Bunda. Tetapi lama tidak paham-paham itu sampai 2 tahun 3 tahun tuh tidak paham-paham gitu Bunda. Yang penting alhamdulillah luar biasa dahsyat gitu. Ajaib gitu, pulang nanti berangkat lagi gitu Bunda, berangkat lagi nanti pulang lagi kayak gitu kan, lama-lama kayak gini, ini apa ya, buka perisai itu apa kayak gitu kan Bunda, ini urutannya apa ya, waktu itu kan saya udah buka pengajian Bunda gitu, udah buka gitu kan, tapi kok saya nggak paham-paham sih ilmu mana rezeki itu apa gitu, udah berarti itu udah 3 tahun Bun, udah 3 tahun menuju 4 ya gitu kan, menuju 4. Nah kemudian saya itu ketemu gitu teman-teman yang kayak gini, yuk kita untuk bisa berkunjung ke orang yang baru pulang umroh kayak gitu Bunda. Nah biar ketularan umroh kayak gitu kan teman-teman di sini gitu kan. Saya tuh langsung kayak masuk aja tuh, kayak kayak bisikin gitu kan. Kamu kan pengen bisa ilmu magnet rezeki itu bagaimana cara kerjanya gitu kan. Nah pada saat ada orang yang pengen umroh, mendoakan tuh orang yang berangkat umroh gitu kan, jadi ikut mendoakan saat mau berangkat gitu kan, ikut berkunjung, pulangnya juga berkunjung juga, agar apa, ketularan ya energi Baitullah gitu kan. Nah saat mendoakan itu kok ketularan ya, waktu itu kan belum paham ya, ilmu kickback itu belum paham gitu, karena kan belum ada ya, maksudnya belum diterangkan secara detail ya, kayak di Telegram saya itu ilmu kickback itu gimana gitu kan. Nah pada saat mendoakan orang umroh nanti ketularan umroh, itu saya tuh kayak bayangannya tuh kayak gini, berarti aku itu deket-deket nih sama Teko kayak gitu kan ya. Bunda izin dulu nganter, ya boleh silakan. Nah saya berarti deket nih dengan ada ini ya, apa namanya, tempat gitu ya, tempat yang besar gitu kan ya, ibarat kayak teko atau tempayan gitu kan. Nah saya deket itu, kemudian airnya tertular, airnya kayak gitu, saya bayangannya kayak gitu kan, bayangan di kuantumnya itu buat videonya. Oh iya, berarti aku deket nih secara kuantum, aku doain gitu, aku doain yang punya magnet rezeki itu siapa, Ustadz Mas gitu kan. Nah mulai saat itu saya doakan Bunda Fur, kan doanya gampang gitu, mudah, muliakan beliau, bahagiakan beliau kayak gitu. Jadi muliakan dia, bahagia. Sambil LOP gitu ya? Iya, sambil betul. Jadi setelah selesai doa ya, setelah sholat gitu kan. Kemudian saat inget gitu kan, saat inget kan bisa tuh langsung dikirimkan gitu. Muliakan beliau, bahagiakan beliau. Kemudian saya bayangkan istrinya Bunda Yuni, muliakan Bunda Yuni, ya Allah bahagiakan Bunda Yuni. Kemudian saya bayangkan anak-anaknya. Itu kalau saya bayangin itu saya nangis Bunda. Sekarang aja kalau saya bayangin panas, kemudian bayangin Bu Yunda Yuni, anak-anaknya gitu, saya tuh kayak deket kayak gitu, terus haru gitu karena bentuk harunya tuh kayak gini, meleleh, nangis kayak gitu Bunda. Nggak tahu nangisnya tuh kalau mau dikatain itu kan nangis, nah nangis kenapa kayak gitu kan? Ya bisa jadi kan walaupun fisik jauh ya Bun, tapi kan kayak roh itu kayak ketemu gitu kan, jadi kayak kangen kayak gitu kan. Coba sih kayak Bunda ketemu bestinya gitu ya, kan rasanya gimana gitu kan, harunya kan sampai meleleh kayak gitu kan. Nah kalau saya muliakan Pak Nas, bahagiakan beliau gitu kan, muliakan Bunda Yuni sama anak-anaknya, itu saya meleleh mesti Bunda gitu, nangis. Nah pada saat saya doakan terus gitu kan, saya visualisasikan gitu kan, saya doakan. Nah satu saat itu saya dengarkan Ustadz Nas itu ada penyakit GERD kan ya. Nah di rumah sehat gitu kan, di sana itu tuh saya tiap hari itu di kamar nangis. Mohon biar sembuh kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita kan kalau doakan jangan nangis gitu kan, tapi kan enggak tahan rasanya gitu ya, orang ya, yang gitu. Ya kan, kalau katanya harus bahagia, harus bahagia, tapi kan di sini ada gitu. Ada gitu. rasa Jadi ya tahu-tahu udah nangis aja nangis gitu. Nah saya nangis gitu kan, terus enggak apa-apa, pokoknya di sini ada proses detox ya udah saya ikuti gitu kan, saya ikuti, nanti udah fresh lagi, nanti doa lagi kayak gitu kan, nanti lihat statusnya, nah lihat tulisannya Pak Nah di grup Siti Amber itu kan ada ya, saya nyimak gitu kan, saya doakan kayak gitu Bunda, prosesnya kayak gitu aja, muliakan beliau, bahagian beliau kayak gitu kan, Siti Amber yang lain juga gitu. Nah setelah itu satu saat tuh ada quote-nya Pak Nas gitu kan. Ada quote-nya Pak Nas foto kayak gitu kan, ya saya lihat itu ya mesti sama nangis kayak gitu. Quote-nya tuh saya ingat apa ya, masih saya simpan gitu kan, itu juga meleleh lagi. Nah pada saat
makin makin mendoakan, kemudian saya kayak klik kayak gitu Bun, kayak klik aja, oh urutannya berarti orang itu berdosa kayak gitu Bun. Semua orang punya dosa, urutannya kan gitu ya. Iya. Nah kalau kita menyadari dosa, berarti mudah nih buka perisainya kayak gitu Bun. Saya mulai paham, oh semua orang itu berdosa ya kayak gitu kan. Saya juga punya dosa kayak gitu Bun. Kemudian mulailah saya sadari dosa apa saya kayak gitu Bun. Oh saya dosanya ini nih, karena saya pengusaha ya. Jadi saya tuh sering ada ini rasa paling bisa kayak gitu kan. Ya rasa aku yang lainnya tuh banyak kayak gitu. Aku yang capek, aku yang paling bisa gitu kan. Aku paling lelah sendiri kayak gitu kan. Kemudian inginnya dihargai kayak gitu kan. Inginnya dihormati, inginnya dimengerti kayak gitu. Itu muncul gitu kan. Nah yang terjadi adalah marah, kesel, dongkol kayak gitu. 3 lapisan itu banyak. Oh ini perisai semua gitu kan. Akhirnya saya sadari itu, saya tobat gitu kan. Nah prosesnya tobat itu juga istilahnya tidak langsung bisa astagfirullahaladzim ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaik, saya yang salah, itu tidak langsung bisa gitu Bunda, ada proses lagi gitu kan. Nah ikut ada kelas-kelas yang turun garis kebenaran kayak gitu kan. Nah mulai itu oh iya ya gitu ya, boleh Bunda ya, boleh Bunda Pita silakan. Nah mulai yang ini ya, yang turun garis kebenaran itu Bunda. Ya, itu saya mulai untuk praktek tuh di setiap sholat tahajud atau subuh ya, karena itu harus 100 kali ya kurang lebihnya ya. Berarti kurang lebih 20 menit. Ya. Ya terima kasih Bunda Pita, dialihkan ke saya, terima kasih Bunda. Ya. Nah, kurang lebihnya kan 20 menit Bunda. Itu saya pakai tasbih yang panjang gitu. Kalau enggak 20 menit 30 menit. Jadi sekali duduk gitu Bunda, sekali duduk. Ya. Nah saya zikir astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaik. Itu kan sudah mulai paham ya, sudah mulai paham kalau saya ada perisainya itu. Saya sering jadi syahrono kayak gitu kan. Sering keakuan gitu kan. Nah, saya zikirnya itu, ya Allah ampuni saya ya Allah, saya banyak salah, saya mau berubah ya Allah, saya salah ya Allah, ampuni saya mau berubah lebih baik lagi, terus seperti itu Bunda. Zikirnya kayak gitu terus. Jadi terus sampai putaran tasbih itu 100 itu selesai. Jadi kan 99 tambah 1 ya ujungnya ya. Nah ternyata itu masuk ke kuantum gitu, masuk ke bawah sadar saya. Nah saya mulai lembut gitu, Mas mau makan apa kayak gitu, mau minum apa kayak gitu, sama suami tentunya ya. Maksudnya yang praktek duluan kan biasa orang serumah gitu kan. Nah sama anak-anak gitu saya bisa melembut, bisa membelai kayak gitu. Yang tadinya deng ngomongnya gitu udah mulai ngerem kayak gitu Bun, dengan sendirinya gitu pada waktu saya zikir yang turun garis kebenaran itu. Nah makanya saya senang sekali ya dengan ada jurus 2 Bun. Sebenarnya tuh LOP kan setelahnya, karena kalau kita masih punya garis kebenaran, LOP itu enggak bekerja maksimal Bunda ya, enggak kerja maksimal, jadi enggak kayak berturut-turut ajaibnya gitu. Nah saya merasakan tuh pada waktu garis kebenaran turun gitu ya, itu ajaibnya tuh kayak apa aja tuh datang lagi, pengen datang lagi, ingin datang lagi kayak gitu, tinggal batin lagi datang kayak gitu Bun, setelah turun garis kebenaran. Makanya dua jurus yang saya senang sebenarnya, karena ini yang paling krusial gitu ya, paling penting, yaitu turun garis kebenaran sama cermin ajaib Bunda. Cermin ajaib justru bukan LOP-nya. Nah LOP itu setelahnya itu bisa rilis. Nah cermin ajaib bagaimana? Saat ada persoalan ya itulah cermin gitu, persoalan anak, persoalan mungkin dengan suami, persoalan dengan tetangga, persoalan dengan teman, itu semua cermin gitu. Cermin untuk diri kita, karena diri kita ketemu pada diri kita yang lain pada bentuk itu kayak gitu Bun. Akhirnya udah ndak jadi marah gitu, ya kan itu aku kayak gitu Bun. Ya misalnya contoh, karena saya di sini kan ada ya, misalnya karena saya kan ibaratnya di sini rumah banyak, uang banyak kayak gitu ya, mohon izinnya ya teman-teman. Akhirnya kan ada orang-orang yang tidak seneng kayak gitu kan. Ya saya udah langsung maafin aja gitu. Jadi oh ini diri aku dalam bentuk dia kayak gitu. Aku kali juga kemarin ada tidak seneng sama orang kali gitu. Udah langsung istighfar aja sayanya, astagfirullahaladzim ya Allah, aku yang salah, ampuni aku mau berubah lebih baik lagi. Nah bentuk berubahnya itu aku maafin orang itu kayak gitu Bun.
Aku sapa, aku beri hadiah, aku berikan apa kayak gitu yang saya mampu saat itu gitu. Sapaan, salam, ya kemudian juga tatapan yang baik kayak gitu. Enggak kemudian jahat banget itu ya udah gitu. Ya udah biasa aja, Mbak, dari mana Mbak kayak gitu. Ya. Terus Mbak makan apa itu Mbak kayak gitu. Jadi kayak anak kecil lagi kayak gitu Bunda. Boleh silakan Bunda Tuti. Ya kayak gitu Bunda ya. Jadi Bunda Lia ceritanya kayak gitu. Nah pada waktu yang turun garis kebenaran prakteknya seperti itu, cermin ajaib juga prakteknya seperti itu. Tapi memang ya yang untuk turun garis kebenaran itu bagi orang-orang yang belum mencoba itu takut. Takut gitu ya, takut apa? Ih, aku nanti rendah itu gimana ya kayak gitu. Nah cara untuk turun garis kebenaran yang mudah itu kayak gini Bunda Lia. Bunda Lia masih ada? Masih. Ya masih. Caranya kayak gini Bun, dalam memandang orang ya, memandang orang-orang di depan kita ya, walaupun dia mungkin ya mohon maaf ya di bawah kita ataupun di atas, itu kita melihatnya dengan kemuliaan gitu. Mereka yang ada di depan saya itu orang-orang mulia gitu, walaupun itu adalah maaf ya difabel. Saya kan kalau ngaji Selasa itu saya manggil difabel, ada 4 orang ya, ada nanti ya tiba-tiba rombongan datang banyak kayak gitu. Itu pasti hadir di situ ya, antara 3-4 orang itu ada gitu. Nah itu saya taruh di paling depan di paling depan gitu. Saya muliakan mereka semua. Saya tantang Bapak Ibu yang hadir, bisa enggak untuk memuliakan anak-anak seperti ini? Kalau bisa memuliakan dan tenang menerima mereka, jenengan semua lulus kayak gitu. Saya bilang boleh Bun, enggak apa-apa Bun, boleh Bun gitu. Itu ikut saya 18 tahun ini Bun, dari awal saya buka Insan Mulia itu dia ikut terus di situ. Kemarin itu malah kumat kayak gini, kayak gitu. Ya udah, tenang ya Mas ya, tenang Bapak Ibu, tenang, kita doakan biar sembuh kayak gitu. Jadi di depan itu udah action gitu, actionnya apa kejam-kejam gitu kan, difabel kan. Anak kekurangan gitu kan. Nah itu kenapa Bunda? Ya itu karena banyak kekerasan di rumahnya gitu kan. Nah di sini detoknya enggak apa-apa, nanti dapat lantunan Al-Qur'an kan sembuh gitu kan. Alhamdulillah sembuh beneran gitu kan. Dikasih ada santunan, dikasih makanan, dikasih jajan gitu kan, pulangnya senang kayak gitu. Nah nanti Selasa datang lagi gitu kan. Kemudian kalau saya misalnya ngaji di tempat lain ya, Ujung Negoro ya, atau misalnya di Batang yang mana, itu dia mesti ngejar saya ikut. Mau jalan kaki, mau naik sepeda, ngikut. Bunda Susan mau kemana ya? Bunda Susan mau kemana gitu. Saya merasakan indah aja diikuti orang-orang kayak gitu. Ya kan menguji mental gitu kan. Karena saya menganggapnya kayak gini, dia orang seperti itu ya, malah dia penduduk surga kali ya, karena enggak punya dosa. Lah saya dosanya banyak banget kayak gitu. Saya bisa jadi dosanya lebih banyak. Kalau dia kan polos-polos aja tuh orang kayak gitu kan. Nah kayak gitu Bun. Jadi memandang orang lain tuh mulia, walaupun itu difabel, walaupun itu mungkin ya maaf ya orang minta-minta kayak gitu Bun. Akhirnya nanti kita turun garis kebenarannya itu sangat mudah ya. Waktu itu saya diuji ya, waktu di depan Matahari yang Pekalongan itu kan, yang supermarket itu, saya masih duduk di situ, tiba-tiba kok ada seseorang yang ngesot Bun. Jalannya tuh ngesot kayak gitu kan. Nah dia kan ternyata kan sambil minta gitu ya, setelah dikasih gitu kan, malahan saya yang menangis kayak gitu kan. Ya Allah, rumahnya mana, dia kok kayak gitu, nanti gimana pulangnya kayak gitu kan. Saya yang merembes kayak gitu ya, saya menganterin nggak bisa kayak gitu kan. Terus saya mampir ke masjid gitu kan, mampir ke masjid, ternyata malah ada lagi seorang kakak masih gendong adiknya kan, kepalanya besar banget, itu sama tak tangisi. Mas ini untuk pulang ya, dengan kok kayak gitu gendong adik kayak gitu, ya Allah mudah-mudahan cepat sehat ya Mas kayak gitu. Jadi kayak diberi ujian-ujian nih, bener enggak kamu itu bisa luluh gitu kan dengan orang anak-anak seperti ini, bisa perhatian apa tidak. Dan waktu itu diuji Bun, pada waktu perjalanannya mau turun garis kebenarannya itu. Nah ternyata pada waktu kita mau melembut gitu ya, nah insya Allah nanti akhirnya kita itu bisa istilahnya menurunkan garis itu dengan mudah
Nah, nanti akan mudah juga mendapatkan keajaibannya karena kan tembok besarnya itu udah turun kayak gitu Bun. Bersamaan pada waktu terapi ini berarti keegoannya itu ya merasa paling bisa gitu ya, merasa paling mampu, merasa paling disolimi, merasa paling capek, merasa paling lelah itu mengalir mencair gitu Bun. Mengalir mencair melarut pergi. Nah, udah bersih nih. Kita menjadi kosong. Nah, kalau kosong kan ringan. Nanti terisi lagi nih dengan energi baik itu dengan mudah. Udah fresh gitu. Penyakit juga menghilang gitu kan. Rasa lesu, lungkrah itu juga menjauh kayak gitu Bun. Adanya tuh tiap hari insya Allah segar. Kalaupun ada detok ya nanti minum herbal gitu ya. Kemudian nanti dari yang SR12 itu nanti dikonsumsi segar lagi kayak gitu. Jadi mudah kesembuhannya tuh mudah karena imunnya istilahnya udah bekerja gitu ya, imunnya itu udah aktif ada di dalam diri gitu Bun. Insya Allah ya seperti itu ureannya karena memang pada saat pikiran kita lurus ya, perasaan kita memang sudah rileks, pikiran kan lurus ya, kemudian perasaan sudah rileks itu tuh yang ada saraf-saraf kita itu memang menjadi rileks ya, dan penyakit itu tidak betah ada di dalam diri kita, yang pegel-pegel menjauh ya, yang lesu juga menjauh kayak gitu. Saya rasanya tuh yang lemes-lemes dulu ada tuh tidak ada, kayak ngalir mencair sendiri kayak gitu Bun. Padahal tidak minum apa-apa, minumnya malahan minum apa itu yang untuk pelangsing gitu kan. Apa Bunda Estriana yang untuk pelangsing itu ya. Yang SR12 itu kan, yang kotak yang coklat itu. Saya minumnya itu justru bukan vitamin-vitamin yang untuk kesehatan gitu ya, karena kan udah sehat ya gitu kan. Alhamdulillah. Ya, insya Allah Allah jaga juga teman-teman semua di sini selalu bugar, sehat walafiat ya. Semakin bertambah usia semakin memuda karena menjadi penduduk surga gitu ya Bunda Estriana dan Bapak Ibu yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya seperti itu Bunda Lia. Ada lagi? Jadi iya, format mendoakannya kalau saya muliakan dia, bahagiakan dia, tapi dirasakan kayak deket kayak gitu Bunda, kayak deket, kayak natap langsung gitu kayak ya, Nah, dihadirkan gitu ya. dihadirkan ya, tidak semata kayak gini, muliakan dia, bahagiakan dia, kayak gitu terus lintas, enggak, tapi kayak hadir betul. Nah, kemudian kan enggak terasa ya, kita ingat kebaikannya gitu Bunda. Kebaikan Pak Nas bagaimana? Kan dengan maaf ya susah payah merangkai ada jurus, kemudian menyampaikannya ya. Walaupun memang ya mohon maaf ya kan dapat bayaran. Kan itu jangan ngomong Pak Nas bayarannya banyak, jangan. Kan di sisi lain kan perjuangannya juga banyak. Kalaupun dapat dunianya ya udah haknya beliau kayak gitu. Ya kan. Nah, jadi ya udah gitu kita lihatnya itu kebaikannya, ketulusannya itu langsung meleleh gitu. Apalagi kalau THMR dia melihat Pak Nas mewek kayak gitu, ikut mewek mesti. THMR. Jadi kayak gitu Bunda Mas. Muliakan dia, bahagiakan dia, ya Allah berikan kesehatan. Berikan kemuliaan di dalam kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya. Engkau jaga ya Allah, itu udah kayak rembes aja kayak gitu Bunda. Sip, seperti itu. Akhirnya kayak nyambung, kayak nyambung. Satu sama terhubung ilmunya. Nah, tiba-tiba saya paham dari perisai itu tobat, gitu ya. Urutannya ya tadi ya kan bertobat. Nah, turun garis kebenaran ini kan bagian dari tobat ya. Nah, masuk ke gua keajaiban Bun kalau saya. Jadi langsung masuk gua keajaiban. Di sana untuk bisa menerima POC gitu, menerima bungkus permen, karena saya pengusaha kan saya sering menerima bungkus permen gitu kan. Apalagi proyeksi dan rasa itu belum seindah ini gitu kan. Dulu itu masih rasanya tuh pahit, rasanya tuh memunculkan kemarahan, memunculkan kebencian. Ya benar aja yang datang adalah orang-orang yang membuat saya makin marah, makin benci gitu kan. Kalau sekarang kan menetralkannya insya Allah sudah bisa. Nah, saya tularkan ke teman-teman gitu. Yang terpenting di sininya teman-teman, kalau sini ya pikiran kita itu bekerjanya 12%. Kalau di sini besar 6 kali lipat sampai 7 kali lipat, maka dijaga. Jadi Allah itu tidak merealisasi doa dari lisan kita teman-teman. Bunda lihat, ya Allah berikanlah, ya Allah berikanlah, enggak realisasi itu. Tapi merealisasikan apa yang tervibrasi dari rasa. Misalnya Bunda Estriana, ya Allah berikanlah aku, ya Allah berikanlah SR12 laku keras langgeng jaya gitu kan. Tetapi hatinya
hatinya sering kesel, maaf ya sama suami misalnya, enggak ya Bunda Estriana ya, di alam nyatanya enggak, ini contoh. Nah kemudian kesel sama tetangganya, kesel marah sama siapa-siapa gitu kan. Nah yang direalisasi itu yang dari rasa itu Bun, yang kesel itu menarik gitu, menarik orang-orang yang kemudian membuat kesel. Nah membuat kesel itu apa? Di PHP lah gitu kan. Kemudian badan tidak nyaman lah, anak-anak bandel lah kayak gitu Bun, suami, orang tua kayak gitu Bun. Dihadirkanlah orang-orang yang membuat makin kesel dan marah. Usahanya tidak jalan kayak gitu. Makanya kan kalau misalnya kita ingin usaha jalan itu sininya harus bersih gitu, benar-benar bersih ya. Memang tantangannya saat dibenci orang, tantangannya memang saat difitnah orang, bisa memaafkan enggak, bisa balas dengan memberi apa tidak. Ini yang memang enggak mudah, benar enggak Bunda Lia? Ya kan, dibenci, difitnah, kita ngasih kayak gitu. Wih, digerakkan benar-benar kayak switch fokus 180 derajat gitu. Ya. Nah, kalau bisa Bunda, ajaibnya tuh kayak air hujan Bunda. Deras banget Bunda. Kayak gitu. Sampai uang nggak bisa ditata. Katanya kayak gitu. Statusnya saya. Uangnya nggak bisa ditata. Sangat banyaknya belum sempat. Nah teman-teman, kita kalau mau bermagnet rezeki itu memang kita harus sa'i, harus banyak gerak. Kita belum makomnya duduk tok gitu kan, duit datang gitu. Belum makomnya, nanti makomnya ya. Imam Maliki kan duduk aja nih, ternyata yang datang bawain makanan kan Imam Syafi'i kan gitu, murid-muridnya gitu ya Bunda Estriana ya. Kita mau gerak nih, mau bazar di mana gitu Bunda Estriana ya. Mau bazar di mana nih, ya mau siar di mana kayak gitu kan. Nah nanti untuk siar cantik, siar sehat gitu ya. Alhamdulillah. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.